semua manusia, siapapun dia, dilahirkan ke dunia ini dengan membawa fitrah kehanifan. Artinya apa? Artinya semua manusia cenderung kepada kebaikan. Semua manusia itu baik, tetapi tidak semua manusia tahu bagaimana caranya untuk menjadi baik. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang tetap istiqomah di jalannya. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mempunyai makom yang dekat dengan Rasulullah kelak di syurganya Allah. Insya Allah materi kali ini yang akan saya sampaikan ya adalah tentang kunci menjadi orang yang beruntung. Ya. Kenapa sih kita harus temukan kunci? Ya. Kenapa kita harus temukan kuncinya? Ya. Agar kita bisa membuka gerbang keberuntungan dalam hidup kita ini. Dan karena kalau nggak ada kunci, ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan keberuntungan itu? Gak akan bisa kalau nggak ada kunci. Jadi kita harus temukan dulu kuncinya, baru kita akan benar-benar merasakan menjadi pribadi yang beruntung. Ya. Dari mana kita temukan kuncinya itu? Gitu. Lewat jalan apa sih? Nah, untuk menemukannya itu kita harus mencari dari sumber dari segala sumber ilmu, yaitu dari pemilik kehidupan ini, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berhubungan dengan kunci keberuntungan ini sebenarnya Allah sudah memberikan tuntunannya, yaitu ada di dalam Quran surat Al-Asr, ya. Surat Al-Asr ini ya termasuk surat andalan kita bersama, ya, karena suratnya pendek, tapi mungkin saja kita belum sampai memaknai sampai ke makna terdalamnya di dalam surat ini. Walaupun kita sering ulang-ulang di dalam bacaan sholat kita, ya, ini termasuk surat favorit mungkin, ya. Dalam betul apa enggak? Surat favorit kita sholat enggak? Al-Asr itu karena pendek, ya. Nah, ternyata di dalam surat Al-Asr ini, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr, ya, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah saja bersumpah atas nama waktu di dalam surat ini. Allah loh yang bersumpah loh, ya. Berarti apa? Artinya kalau soal waktu itu bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang tidak boleh kita sepelekan, dan sebenarnya harus kita ulang-ulang pembahasannya. Kenapa sih kayak gitu? Ya karena itu tadi yang tadi saya sampaikan, bahwa manusia itu diberi Allah dua kenikmatan yang paling sering terlalaikan oleh sebagian besar manusia, yaitu memang nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Yang berhubungan dengan waktu, ternyata waktu itu, makanya Allah sampai bersumpah atas nama waktu. Ternyata waktu itu sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga yang harus kita senantiasa menaikkan level kesadaran untuk senantiasa mengingat soal waktu ini, terutama diri saya sendiri, gitu, ya. Saya ketika menyampaikan ini, saya itu bolak-balik tertampar, gitu, ya, dengan soal waktu ini, karena mungkin sudah terlalu banyak waktu yang sia-sia terbuang begitu saja. Sudah tiba-tiba usia sudah segini, gitu, ya. Sudah apa sih yang kita capai, gitu, di dunia ini? Nah, kenapa sih waktu itu dikatakan sesuatu yang sangat berharga? Karena kita ini hidup di dunia ini kan di dunia yang fana, kita pun fana. Artinya kita hidup di dunia ini akan berhenti kalau sudah sampai batas waktu kita. Kalau sudah ajal kita datang, kita berhenti hidup di dunia ini. Tetapi waktu ini terus berjalan.
Jadi kita hanya sementara di sini. Kita tinggal di sini hanya sebentar saja, hanya sementara. Makanya harus dimaksimalkan gitu ya. Sisa usia kita yang entah tinggal berapa, karena kita nggak tahu gitu ya. Usia tua bukan berarti jaminan akan segera kita dipanggil Allah gitu. Dan usia muda juga bukan jaminan masih lama gitu ya batas waktu kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu adalah sebenarnya harta yang paling berharga. Kenapa? Karena setiap detik waktu yang kita lalui itu ya, momen-momennya itu tidak akan pernah kembali lagi. Mungkin kalau kita sakit ya bisa diobati. Kalau kita kehilangan uang, kita bisa cari lagi. Kalau kita kehilangan barang gitu ya, kita bisa beli lagi. Tetapi kalau kita kehilangan waktu, kita kehilangan semuanya, tidak akan kembali lagi waktu itu. Karena kenapa? Karena sifat dari waktu itu, dimensinya berjalan hanya kepada satu arah, yaitu ke depan saja. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi, segala sesuatu yang sudah kita lalui, waktu yang sudah kita lewati, kita tidak akan bisa kembali lagi. Karena waktu hanya berjalan ke depan saja. Nah jadi kemudian waktu itu disebut dengan, dikatakan berharga juga karena waktu itu adalah kesempatan gitu ya, kesempatan yang berharga. Jadi kalau waktu itu tidak kita pakai, ya, kesempatan itu akan hilang gitu loh. Kesempatan itu sudah akan hilang, tidak akan bisa, mungkin belum tentu kita akan bisa mendapatkan lagi. Nah karena begitu berharganya waktu, maka Allah sampai bersumpah atas nama waktu. Nah, jadi ya diteruskan di dalam surat tadi ya. Innal insana lafi khusr ya. Sungguh. Nah, ini sungguh. Di sini ditekankan lagi dengan kata-kata sungguh, bahwa sungguh manusia itu pasti akan merugi. Jadi hidup kita tuh pasti rugi. Kita semua hidup di dunia itu pasti rugi. Kecuali inilah adalah berarti termasuk orang-orang yang beruntung. Kecuali ya, innal insana lafi khusr illalladzina amanu. Jadi yang beruntung itu hanya yang mempunyai 3 karakter yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Asr ini. Yaitu yang pertama innalladzina amanu, yaitu orang yang beriman, yang mempunyai karakter beriman. Wa amilus sholihat, yaitu orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Yaitu orang yang saling menasehati ya, orang yang saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran ya. Jadi orang yang beriman itu maksudnya kita ini harus sadar diri gitu ya, kita ini manusia, kita ini makhluk yang mempunyai banyak keterbatasan, yang mempunyai banyak kekurangan. Kita ini tidak mempunyai daya upaya apa-apa. Jadi kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak menggantungkan hidup kepada Allah, kalau kita menggantungkan hidup ini kepada diri kita sendiri, ya, tanpa ada keimanan atau keyakinan bahwa Allah yang menggenggam semuanya, bahwa ketika kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang serba terbatas, ya, kemudian keterbatasan kita alihkan kepada tempat yang salah, yaitu kepada manusia lagi, itu kita berarti kita sudah masuk ke dalam area kerugian ya, karena kepada manusia lagi sudah termasuk syirik gitu ya. Kalau kita sadar diri bahwa kita ini lemah, berarti kebergantungan kita harus kepada Khalik, kepada yang maha kuat, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tiada terbatas, yang tidak pernah mati. Nah, ketika kita menggantungkan ya hidup kita kepada Allah, iman kita kuat, nah disitulah kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi sudah terlihat sebenarnya sih fenomenanya ya, bahwa ketika orang, kan memang rata-rata ya permasalahan, karena saya berkecimpung di bidang terapis ya, tahu persis gitu ya seperti apa saya menerapi orang yang selalu dirundung kekecewaan, marah, benci gitu ya,
kemudian takut, cemas, khawatir, itu seringkali banyaknya itu disebabkan oleh kesoktahuan manusia, ya. Disebabkan karena manusia terlalu memandang kehidupan ini diukur dari kekuatan logika yang menurut riset kekuatan logika itu ternyata hanya sekedar 20% saja kekuatannya. Jadi kalau dia mengandalkan hanya kekuatan dirinya dalam menghadapi permasalahan kehidupan ini tanpa ada rasa bergantung kepada Allah, ya siap-siaplah hidup dalam merugi. Itu baru di dunia saja, belum nanti di akhirat gitu ya. Jadi rasa ya harus kita sadari, ya kita harus menaikkan level kesadaran kita bahwa ketika kita merasa sedih, kecewa, cemas, takut, khawatir, itu tandanya kita salah, kita sedang mengalami krisis kebergantungan gitu. Kita salah untuk menggantungkan hidup kita di tempat yang salah, kepada diri sendiri atau kepada orang lain yang sama-sama juga makhluk gitu. Maka ketika itu kita lakukan, ya kenapa kita jadi mudah stres? Karena kita bergantung ke tempat yang salah, bergantung ke tempat yang lemah penuh dengan keterbatasan. Nah, sudah kelihatan di dunia saja, sudah kelihatan meruginya, apalagi nanti kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, ya ciri-ciri orang yang beruntung itu apa? Karena yang punya karakter senantiasa beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Kita harus pastikan aktivitas kita mempunyai nilai kebermanfaatan, ya, punya kemanfaatan yang jelas. Jadi kita ketika melangkah, ketika kita melakukan apa-apa, kita harus timbang-timbang dulu. Apa manfaatnya, apa madorotnya. Kalau ini bermanfaat, kita ambil. Kadang-kadang kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Tetapi ketika pilihan sulit itu sekalipun, ya, pilihan itu sulit, tetap kita harus memilih yang lebih banyak manfaatnya daripada madorotnya. Jadi sekecil apapun, maksudnya dari orang yang beruntung itu adalah yang beramal soleh itu, ya. Lakukan kebaikan walaupun hanya sedikit yang mampu kita lakukan, walaupun sesedikit apapun, walaupun sekecil apapun, kita tetap berusaha untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, ciri karakter yang beruntung adalah saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ini lebih kepada muamalah ya, lebih kepada hubungan kita dengan sesama manusia. Kenapa sih kok ditekankan di surat ini adalah saling menasihati kepada kebenaran? Kenapa di situ kebenaran gitu ya? Karena Allah lebih tahu bahwa kebenaran inilah yang akan membawa kita kepada keberuntungan, kepada hidup yang kepada keberuntungan dan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Makanya orang yang saling menasihati kepada kebenaran itulah termasuk karakter orang yang beruntung. Dan kemudian ada saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa sih di sini ada penekanan kata-kata kesabaran ya? Karena kita ini dalam berinteraksi seperti dari Mas Rido bilang bahwa kita adalah makhluk sosial gitu ya. Dalam berinteraksi kita akan selalu berhadapan dengan manusia yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Dari mulai wataknya, sifatnya, karakternya, latar belakangnya, segala sesuatu manusia itu sangat berbeda dengan keunikannya masing-masing. Nah, kalau seandainya kita tidak meningkatkan kualitas kesabaran kita dalam menghadapi manusia, dalam bermuamalah, dalam melakukan hubungan sosial agar kita bisa bersinergi dengan baik, kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu. Ya, jadi yang membuat kita mampu, yang membuat kita kuat adalah ketika kita saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, jadi sebenarnya lebih kepada surat ini lebih kepada manajemen waktu gitu ya, lebih kepada manajemen waktu. Manajemen waktu seperti apa sih agar kita itu di sisa usia kita tidak merugi gitu ya? Apa yang harus kita perhatikan dan apa yang harus kita evaluasi? Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah yakin bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung? Walaupun kita ini semua adalah proses, tapi paling tidak kalau kita tahu kuncinya, kalau kita tahu rumusnya, insya Allah kita tidak akan tersesat gitu ya. Karena Allah sudah siapkan semuanya ilmunya. Jadi manajemen waktu itu lebih kepada ya, yang pertama adalah nilai kemanfaatannya.
Jadi sekali lagi lihat apakah yang kita lakukan itu mempunyai nilai manfaat atau tidak, karena khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik keadaan, sebaik-baik aktivitas adalah aktivitas yang mendatangkan kemanfaatan kepada kita. Kalau seandainya kita rasa tidak memberi kemanfaatan kepada kita, tidak membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih menambah ilmu, lebih dekat kepada Allah, kita tidak rasakan itu semua, itu segera tinggalkan. Karena apa? Karena kita bisa saja hidup di dalam kesia-siaan. Kemudian yang kedua itu lebih rumus dari manajemen waktunya itu adalah efisiensi. Efisiensi itu apa? Memanfaatkan waktu ya, memanfaatkan waktu dengan seefisien mungkin gitu ya. Jangan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Contohnya yang terbuang sia-sia itu apa sih gitu ya? Sebenarnya ya orang yang saat ini hidup di masa sekarang ini, kita hadir di sini, contohnya kita sedang nge-zoom nih sekarang ini ya. Misalnya kita sedang nge-zoom, akan berbeda nih orang yang hanya mendengar lewat telinga saja, tapi dia mendengar yang pikirannya ikut terlibat di dalam pada saat mendengar, kemudian hatinya ikut terlibat untuk memaknai apa yang disampaikan, itu kualitas pemahamannya pasti akan berbeda-beda. Nah, jadi ketika orang itu bisa kecerdasannya benar-benar sempurna dan baik gitu ya, ketika dia mindful itu apa? Dalam kondisi apapun, sedang melakukan apapun, aktivitas kebaikan apapun, mind, body, and soul-nya itu hadir utuh di situ. Nah, ketika hadir utuh di situ, disitulah kecerdasan kita menjadi lebih meningkat. Apalagi diawali dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Karena ikhlas itu adalah gerbang ya, gerbang pembuka, kita akan mudah menerima banyak ilmu dan kefahaman. Kemudian seimbang ya. Seimbang itu apa sih? Ya, seimbang itu karena di dalam diri kita ini terdiri dari beberapa elemen ya, tidak hanya tubuh saja, kita punya akal, kita punya pikiran dan perasaan, kita punya jiwa dan hati juga. Nah, itu semuanya butuh dijaga ya, butuh dijaga karena apa? Karena semua elemen itu bekerjanya itu adalah satu sistem, satu sama lain saling berpengaruh. Kalau satu elemen saja kita kurang menjaganya, kita kurang memberi nutrisi ke dalam satu elemen saja, pasti memberi pengaruh kepada yang lainnya. Jadi semuanya harus mendapatkan porsi yang baik sesuai dengan kebutuhannya. Dan karena diri kita ini, elemen yang kita miliki, kemudian pemberi kontribusi terbesar ke dalam kesuksesan dunia akhirat kita adalah kecerdasan spiritual, maka spiritual itu yang harus didahulukan, yang harus mempunyai porsi yang lebih banyak. Karena apa? Karena ketika spiritual kita mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada elemen yang lainnya, itu akan mengangkat elemen-elemen lain untuk menjadi lebih matang dan dewasa juga. Dan kemudian ya mindful itu tadi ya, mindful itu kita harus yakinkan bahwa ketika kita hadir, pada saat kita closing, pada saat kita saat kita melakukan apapun, hadirkan semua elemen diri kita, mind kita, body kita, soul kita hadirkan utuh ya. Maka insya Allah disitulah kita akan mendapatkan prestasi yang insya Allah lebih baik daripada sebelumnya. Dan orang-orang yang saat ini, karena biasanya ya orang-orang yang sedih, kecewa, takut, khawatir, cemas itu biasanya itu hanya permainan pikiran saja. Mereka disabotase atau bisa dipenjara, bisa dibilang dipenjara atau disabotase atau dipermainkan oleh pikirannya sendiri. Ketika digeser fokusnya lebih untuk memikirkan hari ini, pada saat di sini bersama dengan tubuh kita, main kita kalau jalan-jalan ke masa lalu segera ambil lagi untuk hadir di sini. Kalau pikiran kita jalan-jalan terlalu ke depan yang sifatnya kan masa depan itu kan masih goib ya, masa depan itu kan masih sesuatu yang belum pasti gitu ya, masih misteri.
Nah, segala sesuatu yang kita pikirkan sementara itu masih misteri, itu kan sesuatu yang sia-sia. Maka kalau kita tahu itu sia-sia, maka segera ambil lagi, kembalikan kepada saat ini kita sedang melakukan aktivitas apa. Nah, orang sedih itu biasanya dia terpengaruh dengan peristiwa masa lalu. Kan peristiwanya sudah berlalu, sudah dulu. Kita sekarang sedang kerja misalnya ya, sedang berhadapan dengan pekerjaan yang butuh mindful, butuh konsentrasi penuh di sini semua elemen kita. Tetapi kalau pikiran kita bawa jalan-jalan ke masa lalu, maka kesedihan akan pada saat kerja kita akan dirundung dalam kesedihan. Akhirnya kita nggak maksimal dalam bekerja. Jadi ketika itu kita rasakan seperti itu, segera ambil lagi pikiran kita kembalikan lagi ke masa sekarang. Kita sedang melakukan apa gitu ya. Dan segala sesuatu yang jadi masa lalu ya tidak perlu kita sesali gitu, karena apa yang sudah berlalu gak akan kembali lagi gitu. Justru agar masa depan kita tidak menyesal, yang menentukan masa depan kita adalah bagaimana sikap dan action do it kita hari ini gitu. Kalau hari ini insya Allah kita mulai benahi, itu adalah gambaran akan seperti apa nanti nasib kita di masa depan ya. Dan kalau seandainya pun kita memang terasa lelah ya, kalau capek dan lelah ya istirahat saja gitu. Tapi istirahat itu bukan untuk berhenti ya, tapi istirahat itu untuk mengumpulkan kekuatan agar bisa berjalan lebih jauh lagi. Itu sifatnya ke sana. Jadi sekali lagi sekarang kunci keberuntungan hidup itu sebenarnya sudah diatur, sudah dituntun oleh Allah.